Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beribadah kita bersama-sama pada kesempatan Minggu 6 Desember 2020. Berdasarkan perkembangan terkini dengan semakin meningkatnya kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Bondowoso, maka bersama ini PHMJ GKJW Jemaat Bondowoso memutuskan untuk melaksanakan ibadah perjamuan kudus Advent tanggal 6 Desember 2020 dan ibadah minggu depan pada tanggal 13 Desember 2020 dilaksanakan dari rumah kita masing-masing dengan menggunakan panduan ibadah yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GKJW Bondowoso. Kemudian berikutnya adalah ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 jam 18.00 atau jam 6 sore, ibadah keluarga ditiadakan diganti dengan kita bersama-sama mengikuti Syum Wayang bersama Pendeta Sukotiano dari IPTH Balewiyoto. Kemudian ibadah tanggal 11 Desember pada hari Jumat, kita akan bersama-sama mengatakan ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jaya Wetan yang ke-89 melalui channel YouTube Majelis Agung GKJW yang dilayani oleh Ketua Majelis Agung GKJW, Bapak Pendeta Condro F. Garjito. Kemudian pengumuman berikutnya adalah ibadah Natal yang jatuh pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 jam 6 sore melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Kemudian ibadah tutup dan buka tahun. Ibadah tutup dan buka tahun dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 jam 18.00 menggunakan aplikasi Zoom. Pengumuman yang ketiga adalah untuk persembahan syukur dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Jaya Wetan, amplop sudah tersedia di sekretariat. Berhubung ibadah dalam minggu ini melalui daring, maka dimohon majelis pendamping masing-masing KRW untuk menata pendistribusian amplop persembahan tersebut kepada tiap keluarga di masing-masing KRW. Persembahan ibadah atau ibadah bangunan dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Jatim, kemudian juga bisa dititipkan ke anggota majelis jemaat terdekat, atau juga melalui pengurus KRW, kemudian juga bisa dimasukkan di dalam kotak yang di sekretariat pada jam kantor. Persembahan akan dihitung dan dicatat pada setiap harinya, pada saat kantor sekretariat akan ditutup. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini kita bersama-sama diundang untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus masa raya Natal yang dilakukan pada Minggu Advent dengan menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh Majelis Agung GKJW. Mari kita akan bersama-sama masuki ibadah pada minggu hari ini. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Cintamu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang kedua yang kita rayakan dengan sakramen perjamuan kudus. Mari memasuki waktu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadah perjamuan kudus masa raya Natal yang kita hayati pada Minggu Advent kedua ini adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Kita bersyukur bahwa kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati anugerah-Nya berupa hidup di masa-masa Natal sekalipun ada dalam situasi pandemi. Karena itu mari mengungkapkan pujian penantian kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 76 bait yang pertama, Kau yang lama dinantikan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Dia yang lama dinantikan telah datang dan menebus dosa manusia. Sebagai orang-orang yang sudah diciptakan menjadi ciptaan baru, diampuni segala dosanya, pertanyaan kepada kita adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh setia ada di jalan dan pengharapan baru itu? Ataukah kita lebih suka berkubang dalam kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa? Mari bersama-sama di tengah-tengah ibadah Minggu dalam penghayatan sakramen perjamuan kudus ini, kita menghayati akan kemurahan Tuhan melalui kesediaan kita untuk menyesali pelanggaran kita, mengakui dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Seraya kita menyiapkan hati untuk dikuatkan oleh sabdanya yang memandu hidup kita tetap setia. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kristus, sumber kehidupan, Kristus yang lama dinantikan telah datang sebagai juru selamat. Kami bersyukur karena kehidupan baru, jalan pengharapan ditawarkan kepada kami manusia yang berdosa. Kelahiran Kristus ke dunia membuat kehidupan kami memiliki kepastian. Namun ketika kami melihat kehidupan kami Tuhan, seringkali kami sadar kami tidak mampu mensyukuri anugerah besar Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena laku kehidupan kami, sadar atau tidak, seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Kau dapati melalui tutur kata kami,
pikiran kami, rencana kami, laku kehidupan kami. Kami melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Hal-hal yang lebih menuruti keinginan kami ketimbang untuk setia kepadamu, kami mohon ampun. Baik itu kami sebagai pribadi, bagian dari keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Tuhan ampuni kami. Dan dalam kesadaran bahwa kami adalah manusia yang terbatas, kami memohon kekuatan yang dari Tuhan. Firman-Mu kiranya sungguh-sungguh memandu, menopang, menuntun kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami adalah langkah yang penuh harapan di dalam Kristus. Berkati kami yang saat ini menyediakan diri kami untuk Engkau sapa melalui sabda-Mu. Biarlah kasih Tuhan kami rasakan dan kehendak Tuhan kami nyatakan. Sekalipun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami menghayati Engkau pun hadir, bersabda, dan memelihara kami. Inilah permohonan kami, berkat kami semua yang mendengar maupun yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada Minggu Advent yang kedua terambil dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita kembali bertemu semua keluarga besar GKJW Jemaat Bondowoso dalam suasana yang berbeda. Dari rumah kita masing-masing kita akan menghayati hari ini, Minggu Advent yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyalakan lilin Advent yang kedua. Dan setiap kali kita merayakan Advent, itu berarti kita sedang toto-toto, mempersiapkan diri untuk suatu kedatangan. Yang pertama itu kedatangan Gusti Yesus ketika Natal, dalam kelahiran. Dan yang kedua adalah kedatangan Dia kembali ke dunia ini. Yang dalam renungan minggu yang lalu, kita tahu tidak ada yang bisa memastikan kapan Tuhan akan datang. Sehingga yang diminta adalah dalam masa persiapan itu berjaga-jagalah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan kedatangan Yesus yang pertama itu
kita akan bertemu seorang nabi besar yang hari ini ada dalam bacaan kita. Nabi yang muncul dari kekeringan iman umat Yahudi yang berlangsung sangat lama. Kekosongan jiwa yang sekitar 400 tahun, tidak ada nabi, tidak ada suara kenabian yang mereka dengar lagi. Dan Yohanes itulah yang diceritakan. Yohanes, dia adalah seorang yang menyaksikan kebenaran dengan sungguh-sungguh sepanjang hidupnya. Yohanes mengutuk segala sesuatu yang tidak benar. Kita tahu dengan berani Yohanes ini mengkritik pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, orang Saduki. Bahkan Yohanes tidak segan-segan. Ia mencela kejahatan Raja Herodes yang tindakannya menikah dengan jalan yang tidak sah dengan istri saudaranya. Dan kita tahu seperti apa akhir dari perjuangan kebenaran Yohanes. Pada akhirnya ia harus membayar itu dengan kepalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes setia melakukan yang benar. Itu karena ia telah melewati masa-masa perenungan diri yang panjang di padang gurun. Yohanes telah mengheningkan jiwanya untuk bertemu, bercakap-cakap dengan Tuhan sebelum ia keluar untuk menyuarakan kebenaran. Jadi sebelum Yohanes berbicara dengan manusia, Yohanes terlebih dahulu ia berbicara dengan Tuhan. Ia membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dan Yohanes itu disebut sebagai penggenapan nubuat Yesaya dengan tampilan seperti nabi besar Elia. Ayat 6 dalam bacaan kita itu senada dengan 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Seruan di padang gurun yang diungkapkan oleh Yohanes adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Berita ini bukan berita maunya Yohanes, tapi ini adalah berita dari Tuhan sendiri. Berita yang positif, berita yang penuh dengan pengharapan akan kehidupan. Setelah sekian lama umat Yahudi dibayang-bayangi bahwa mereka yang melakukan dosa itu akan mendapatkan hukuman yang mengerikan. Tapi Yohanes menawarkan, siapa yang berdosa, bertobatlah, maka engkau akan diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini bak terang yang menyala di tengah kegelapan. Berita 3 serangkai itu, bertobatlah, dibaptis, diampuni. 3 hal ini yang harus selalu ada. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat itu berarti berpaling, berbalik 180 derajat. Bertobat berkaitan dengan perubahan hidup, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, itu kalau bahasanya Paulus. Dan itu ditandai dengan baptis, yang artinya memandikan atau membasuh. Dalam perjanjian lama berbahasa Yunani, baptis itu diartikan menenggelamkan atau menyelamatkan. Nah, ketika seorang dibaptis, disitulah pengampunan itu terjadi. Umat mendapatkan terang. Ketika ia bertobat, ia dibaptis, maka jalan di depannya ini tidak lagi gelap. Tidak lagi dibayang-bayangi dengan hukuman dan kematian. Tidak lagi keputusasaan karena dosa. Namun berubah menjadi hidup yang penuh harapan. Uripe padang, dalan kang padang, itu yang kemudian didapatkan oleh mereka yang bertobat dan dibaptis. Karena itu saudara-saudara, Markus mencatat bahwa terjadi arak-arakan orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Mereka bersuka cita menyambut berita itu, sehingga mereka akhirnya mengakui dosanya dan kemudian dibaptis. Harapan itu saudara-saudara menggerakkan seluruh hidup banyak orang. Dan kemudian membuat orang itu memiliki tujuan hidup yang pasti. Dan tujuan hidup itu adalah Tuhan. Fokus dari segala hal yang dilakukan itu adalah Tuhan. Dosa yang diampuni itu adalah tiket perjumpaan dengan Tuhan.
manusia dengan Allah menjadi dekat setelah sekian lama terpisah dan Allah menjadi sosok yang tak pernah disentuh, tak bisa disentuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harapan yang dibawa oleh Yohanes ini membuat banyak orang yang datang mengaku dosa dan dibaptis itu melihat dirinya dengan lebih baik, lebih positif. Diri mereka menjadi orang yang lebih berdaya melihat hidup, bukan lagi ngelokro. Sehingga mereka lalu berpaling dari laku hidup lama dan mereka memutuskan untuk hidup baru. Harapan itu membuat orang melihat bahwa mereka punya kepastian. Sekalipun hambatan dan tantangan itu ada dalam setiap perjalanan, tapi aku bisa melewati itu. Sejauh langkah aku melewati itu, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku ada dalam anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan kepada orang-orang yang telah hidup baru dalam harapan ini, Yohanes kemudian memberi pesan penting. Ayat yang 7. Tuhan yang selama ini dianggap begitu jauh, sosok yang suci, pribadi yang tidak bisa disentuh, diraih, didekati oleh manusia yang berdosa ini, Tuhan itu pada akhirnya begitu dekat. Karena Tuhan sendiri yang akan meraih, mendekati, ngancani, marani manusia yang berdosa itu dalam diri Yesus. Yang bagi Yohanes dia jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripadanya. Saudara-saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, dan Natal yang kita rayakan adalah merayakan kedatangan seseorang, Tuhan pribadi yang didahului oleh Yohanes ini. Dan Natal kita tahun ini pastilah menjadi Natal yang berbeda dari biasanya. Karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir. Kita mungkin harus menyesuaikan banyak hal baru yang mungkin sangat tidak nyaman. Tapi itulah cara yang dianggap benar, cara yang dianggap tepat untuk menjaga diri kita, menjaga sesama kita. Naiknya kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 misalnya, di Kabupaten Bondowoso maupun di banyak tempat lain, membuat kita harus menyesuaikan diri dengan konteks itu. Ibadah yang kembali ke rumah. Atau bahkan mungkin isolasi mandiri. Ketika orang merasa saya pernah kontak dengan seseorang yang terpapar, atau ketika badan saya mulai tidak sehat, maka orang sebenarnya tidak perlu sungkan untuk mengatakan, maaf, saya tidak bisa keluar, maaf, saya tidak bisa menerima tamu, karena saya sedang isolasi mandiri. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sekalipun mungkin ini sesuatu yang bagi orang Jawa gak enak gitu. Namun inilah yang terbaik demi harapan baik. Kita diajak untuk melihat bahwa hal-hal yang demikian ini bisa dimaklumi demi sesuatu yang lebih baik. Hari ini kita merayakan Advent yang kedua dengan perjamuan kudus. Dan kita diajak belajar seperti Yohanes yang terus menyaksikan kebenaran dengan sungguh sepanjang hidupnya. Ia memiliki kedekatan dengan Tuhan untuk mengetahui mana kehendak baik Tuhan sebelum ia menyaksikan, ia keluar mengatakan itu kepada orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat Yohanes, melihat apa yang dikatakan Yohanes, orang melihat bahwa itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Begitu juga harapannya bagi kita saudara-saudara. Melalui kesaksian kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka cahaya Yesus sendirilah yang terpancar. Ketika hidup dalam zaman baru, zaman penuh harapan, kita diajak untuk mengingat bahwa baptisan yang sudah kita terima, itu adalah tanda pengampunan dosa. Dan itu adalah sesuatu yang final. Dosamu sudah diampuni. Maka jangan lagi hidup dalam kegelapan. Hiduplah di zaman penuh harapan. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam situasi saat ini, di mana, dalam konteks apa kita tinggal? Apakah kita sedang tinggal di tengah situasi keluarga yang kacau,
di ambang kehancuran, pekerjaan yang meragukan, masyarakat yang carut-marut, berada dalam pendidikan yang membuat stres, atau bahkan kita berhadapan dengan keadaan yang jauh lebih parah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Belajar dari Yohanes, bukankah di tempat yang seperti itu, seperti umat Yahudi yang 400 tahun dalam kekeringan jiwa dan iman, kita diutus. Yohanes diutus, menyatakan yang benar sebagai kebenaran, bahkan memberikan harapan, melihat hal yang tidak baik dari sisi baiknya, sisi positifnya. Apakah itu gampang? Sangat tidak gampang. Namun setiap kali perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Melalui sarana perjamuan yang kita terima, ada Tuhan dalam diri kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam setiap perjuangan kita. Perjamuan kudus memampukan orang-orang untuk memiliki harapan, saling menjaga diri, saling menjaga sesama. Kadang mungkin terseok, mungkin orang jatuh bangun untuk menjadi pribadi yang setia, pasangan yang setia, orang tua yang baik, pegawai yang tulus dan jujur, jemaat yang setia. Kadang mungkin kita jatuh bangun, tapi kita selalu diingatkan, ayo kuat, aku bersamamu. Tuhan bersama dengan manusia. Karena itu saudara-saudara, perjamuan kudus meneguhkan semangat pertobatan kita. Mari kita menghayati Yesus yang lahir bahkan mati untuk menebus dosa kita, melalui kesetiaan kita untuk bertumbuh bersama dengan Dia. Selamat menghayati persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan mengenang karya keselamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sebab peristiwa Natal tentu tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan merayakannya dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama menyiapkan hati kita nyanyikan Hitung Jemaat 85 bait yang pertama, Kusongsong bagaimana.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus masa raya Natal. Sekali lagi, mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa, juga mendoakan sarana perjamuan yang sudah kita siapkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Engkau berkarya dengan sempurna untuk kehidupan hari lalu, hari ini, dan hari depan. Terima kasih sudah memanggil kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Bersihkan kami dari segala pelanggaran, dosa, dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah. Sarana perjamuan kudus yang ada di hadapan kami, kiranya Tuhan sucikan, agar layak untuk kami pakai menghayati karya keselamatan. Ya anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari mengenang ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, lalu memotong-motongnya. Yesus mengucap berkat atasnya, memberikan kepada para murid-Nya, dan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, disilahkan untuk mengambil roti, hosti, atau mungkin makanan lain yang panjenengan sudah siapkan di rumah. Jika sudah, mari dengan penuh sukacita mengangkat sarana perjamuan dan mengingat ketika Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya setelah makan roti bersama, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu menuangkan anggur ke dalam cawan itu. Yesus memberikan kepada para murid-Nya serta berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilahkan
untuk mengambil minuman yang disiapkan sebagai sarana perjamuan di rumah masing-masing. Jika sudah, mari dengan penuh sukacita mengangkat sarana perjamuan ini dengan mengingat ketika Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah dan minumlah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama telah menerima sarana perjamuan kudus. Mari kita mundur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas karya Tuhan yang kita terima hari ini, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan caranya. Karena itu mari terus kita bersyukur. Dan kita ungkapkan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 119 bait yang pertama. Hai dunia, gembiralah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Atas kebaikan, kemurahan, kasih yang tak pernah lekang oleh waktu, kami menghaturkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk firman yang hari ini boleh menyapa kami mengungkapkan terima kasih kami, karena sekali lagi kami diingatkan bahwa di tengah konteks kehidupan dunia yang tidak pernah mudah, bahkan situasi yang penuh dengan masalah, hambatan dan tantangan, Engkau terus berkarya untuk kebenaran, dan Engkau mengutus kami untuk dengan berani menawarkan harapan, melakukan kebenaran. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk bertumbuh meneladani Yohanes, sehingga ketika kami memiliki kedekatan denganmu dan kami membangun kehidupan di tengah dunia ini, maka dunia pun akan melihat Engkau yang hidup dalam diri kami. Perjamuan kudus yang telah kami terima kiranya meneguhkan iman kami untuk terus dan senantiasa setia berada di jalan Tuhan. Meskipun pandemi COVID-19 masih harus kami hadapi dengan tantangan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi kami diajak untuk tidak pernah menyerah, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada memberikan harapan bagi mereka yang setia. Kiranya kesetiaan Tuhan kepada kami
juga memampukan kami untuk berlaku setia, baik ketika kami ada di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Bahkan ketika kami mempersiapkan diri, merayakan kedatangan-Mu, kelahiran-Mu dalam Natal, kami pun tetap menghayati dengan penuh sukacita, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga untuk sesama di sekitar kami. Di tengah keprihatinan kami, Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, kiranya pandemi ini segera berlalu. Engkau memulihkan kesehatan mereka yang terpapar, Engkau menghibur mereka yang kehilangan keluarga, Engkau melindungi dan memberkati para tenaga medis yang berjuang untuk menangani virus ini, dan setiap orang yang ambil bagian, Tuhan melindungi, menguatkan, memampukan. Bahkan pemimpin bangsa ini, Tuhan juga memberkati sehingga mampu melakukan yang terbaik. Engkau berkati kehidupan kami, kehidupan bergereja, kehidupan berbangsa kami. Engkau memberkati pelayanan kami di GKJW Jemaat Bondowoso, memberkati setiap hal yang kami lakukan dalam persiapan Natal maupun juga renovasi gedung gereja. Berkat-berkat Tuhan kiranya mencukupkan, dan setiap kami warga jemaat boleh ambil bagian menyatukan langkah hati untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu, anak-anak yang masih harus bertumbuh dalam karakter, dalam pengetahuan. Berkatilah mereka dalam belajarnya pada masa-masa ujian akhir semester ini. Tuhan memberkati, begitu juga orang tua, guru yang mendampingi. Anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan, Tuhan juga terus memberkati dan berkarya. Begitu juga kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia pada minggu-minggu ini. Engkau memberkati Ibu Yohanining Ismoyawati Siswayanto, Bapak Supati, Ibu Desidiansi Lestari, Ibu Juwita Ningtyas Maleholo, juga Ibu Susmiati. Kiranya saudara-saudara kami ini merasakan sukacita karena pertambahan usia dan menjadikan kehidupannya sebagai persembahan yang hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati Ibu Ika, Bapak Joko Manui, Ibu Endah Subti, Ibu Wagirin. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini sehingga mereka boleh berpulih, merasakan kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan rasa syukur yang sudah kami ungkapkan. Kiranya rasa syukur kami, persembahan kami layak dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan memberkati setiap orang seturut dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam ibadah yang kami bangun bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Sekalipun ibadah ini berakhir, kiranya kasih-Mu tetap akan mengiring setiap langkah aktivitas kami. Mohon ampun jikalau ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tuhan sendiri yang berkenan untuk menyempurnakannya. Inilah doa, permohonan, dan syukur kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Makanan yang secukupnya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu Advent yang kedua, dan saudara-saudara pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Layanilah satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bersiap dan berjagalah menanti kedatangan Kristus, teruslah berdoa dan setia menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan Hitung Jemaat 120, bait yang pertama. Hai, siarkan di gunung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undulah dari ibadah ini dan masing-masing saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber karunia dan rahmat, serta Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Kiranya menuntun, memberkati, dan menyertai setiap langkah saudara-saudara, menantikan kedatangan Tuhan, kini dan selamanya. Amin.